Alhamdulillah hadzina halaqnatun sallallahu hadratina bil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya'i mursalin wal syahidi wassalihin wal malaikatul muqarrabin khususan sahana al-akbar mumjanid al-Baghdadi wa khususan yang santri mulim Syekh Abdul Halim wa bersama membaik kebrun wajajim wa durati mulim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, video streaming maupun audio streaming. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita telah memahami, telah mengkaji tentang orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang menuju kepada Allah itu mempunyai syarat dan masrut. Syaratnya itu ialah sebagaimana orang yang dipanggil oleh Allah ke Baitullah ialah syarat haji contohnya. Yaitu syarat masrutnya sudah dijelaskan, kami singgung kembali, ialah pertama, hendaklah bekal. Fa inna kharazadi taqwa wa tazawwadu fa inna kharazadi taqwa. Jadi sebaik-baik bekal kita menuju kepada Allah itu takwa. Apa itu takwa? Nah, takwa itu takut, takut itu artinya. Yang ditanya apa itu takwa? Sama seperti kalian kalau saya tanya sekarang apa itu iman? Kalian ngaku orang yang beriman. Iman itu percaya, percaya itu artinya. Nah kalau gitu tasdik bil qalbi, amalan bil jawari, ikrar bil lisan, itu namanya takrif iman atau definisi iman. Yang ditanya apa itu iman? Nah itu loh. Iman itu ialah istrinya Aminah. Iman yang istrinya itu Aminah itu ya. Iman yang ditanya apa itu iman? Nah, iman itu adalah ya iman amin ya. Dah. Bapak nggak terlalu jauh ke sana, silakan kalian pikirin. Ini pertanyaan ya, PR. Apa itu iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah. Itu rukun iman. Yang ditanya itu iman. Ya. Yang ditanya iman, kalian orang ngaku orang yang beriman, tetapi ditanya apa itu iman nggak ngerti. Oh, zaman PKI itu langsung dibunuh loh. Bagusnya udah gak zaman PKI ya.
Sama seperti kalian kalau ditanya apa itu Islam? Islam itu sholat, itu pekerjaan Islam. Lah terus, nah itu butuhnya ilmu di situ. Jadi jangan kepedean kalau baru sholat, puasa, zakat, kemudian kan Bapak sering katakan, kemudian kepengen masuk surga, ntar dulu, emang surga nenek moyang. Jadi jangan kepedean. Ayo kita hitung hisab. Kita hisab hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Kita hitung diri kita. Kita hitung benar-benar dan jujur. Allah menjelaskan ikra kitabaka fa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca agenda hidupmu. Cukup hari ini kamu yang menghitungnya. Nah, kita menghisab hari ini nih, atau sore atau malam atau semua hisab, kita hisab, hitung. Hitung mulai dari pagi sampai sore kira-kira lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak korupsinya, maksudnya korupsi waktu, atau lebih banyak kita ibadahnya. Itu aja. Kalau kalian sudah bisa menghitung begitu, kalian sudah bisa yakin. Itu pun tidak menjamin, karena surga itu bukan untuk orang yang beramal, bukan bisa ditebus dengan amal. Nah, ini pentingnya kalian itu adalah kemana saja, di mana saja cari tempat-tempat komunitas di mana kalian bisa ngaji, terus mengkaji ilmu terus. Karena menuntut ilmu itu wajibnya sama dengan sholat, bahkan lebih wajib lagi. Meninggalkan menuntut ilmu dosanya sama dengan meninggalkan sholat. Ya, kalau kebanyakan orang kan sholat cukup, ini sholat nggak ada artinya. Ya, kenapa? Karena sholat itu nomor 2 nggak penting. Nomor 1 itu syahadat, tuh nggak? Ya, nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat. Seperti kalian nggak usah rajin-rajin sholat Jumat, nggak penting. Kenapa sih? Sholat Jumat cukup seminggu sekali, ngapain rajin-rajin tiap hari? Ya itu sama maksudnya begitu. Kalian nih ya. Dah. Jadi itu contoh. Jadi kalau kalian itu kepedean mau masuk surga, apalagi nggak punya guru khusus, nggak punya pembimbing, kalian belajarnya asal di mana-mana aja, ceplot-ceplot gitu, nggak bisa. Hidup tuh harus ada pembimbing, harus ada imam. Syukur-syukur imamnya itu adalah suaminya sendiri yang ngajarin gitu loh. Imam itu udah bagus. Kalau nggak ada, harus cari imam. Sama orang pergi kemana-mana, haji itu ada kloternya, ada kelompoknya, kemudian ada mutawifnya, sama seperti begitu ya. Nah, sama nih kemana-mana nanti nih ya. Jadi intinya ialah kita itu harus ada apa? Ada bekal untuk menuju ke Allah, ialah takwa. Takwa itu nih kalau kalian membaca hanya kitab, buku gitu. Apalagi tafsir, baik tafsir nih macam-macam tafsir, Bapak sebutkan. Tafsir Jalalain, tafsir As-Sawi, tafsir Qurtubi, tafsir macam-macam tafsir. Nah, itu semua kalau menafsirkan takwa, menerjemahkan takwa dari bahasa Arab ke bahasa Arab lagi, itu begini. Takwa, contoh takwa di mana? Takwa yang di surat kedua Al-Baqarah saja. Bawahnya hudal lil muttaqin. Apa takwa? Takwa itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. Yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu definisi, dan itu bukan makna yang disebut apa itu takwa. Mau tahu nggak kalian? Apa itu takwa? Walah wanipiro. Apa itu takwa? Nah, itu ya. Sudah, kalau gitu saya kasih gambaran lagi supaya kalian ngeh sendiri. Gini, takwa itu kalau diletterkan secara harfiah dalam bahasa Indonesia itu takut. Tapi kata takut di sini apakah sama takutnya terhadap Allah dengan takutnya terhadap macan? Takutnya terhadap atasan, takutnya terhadap suami itu istri, atau suami takut terhadap istri, gitu loh. Nah kan? Atau takut apa? Takutnya terhadap presiden, sama enggak? Nah, ini beda. Seperti contoh, ini sama-sama takwa. Begini, di dalam firman Allah menyebutkan begini,
wattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah wattaqun nar, dan takutlah kamu kepada api neraka dan bertakwalah kamu kepada neraka. Nah kan sama tuh ya, wattaqun nar, nah itu takwa namanya. Jadi takwa juga, jadi takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya suluhnya itu dari batu dan orang. Kalian bayangkan, batu sama orang dijadikan satu menjadi suluh neraka. Apa sih yang dimaksud suluh di sini? Nah, apakah kemudian kayak tungku neraka itu kemudian dimasukin gitu? Itu udah komik banget ya. Nah, komik banget dan nalarnya berarti kekanak-kanakan. Neraka bukan semacam itu. Kalian bayangan neraka apa sih? Bayangan neraka itu, apalagi lewat jembatan Shiratal Mustaqim, kemudian jembatannya panjang, kemudian di bawahnya itu jurang, apinya berkobar-kobar, akhirnya jatuh. Itu begitu. Itu awam namanya ya. Neraka bukan semacam itu. Nah, lah terus gimana yang maksudnya api? Semua adalah metafor, kiasan. Neraka kayak macam apa sih? Persis kayak planet bumi dan lebih lagi. Terus hanya saja di sana tergantung pada neraka apa nih, mau neraka hutomah atau neraka apa atau neraka apa. Nah ini planetnya ini adalah lebih dekat dengan mataharinya sehingga panas. Sehingga pohon-pohonan pun hidupnya karena panasnya. Air panas, semuanya panas. Di rumah panas dan di neraka nggak ada orang jualan AC. Jadi nggak bisa rumah ya panas gitu, panas pokoknya udah nggak usah jauh-jauh. Derajatnya ukuran panasnya di bumi yang kalian mungkin agak kaget panas itu kalau kalian ke Mekah contohnya yang umroh. Coba di Mekah aja ibu-ibu pakai sunblock, pakai kacamata hitam, bukan kacamata lagi, kaca muka yang bulat gini tuh. Pakai topi macam itu udah kepanasan banget. Ya nggak usah jauh-jauh lah, kalian di sini cuma mau udah di daerah Gunung Merapi atau di daerah pesisir, kemudian itu juga udah panas. Ini sementara jarak antara matahari dengan dengan planet ini itu lebih dekat. Nah sekarang jaraknya matahari dengan planet bumi saja itu sudah jauh, dan itu juga ada lapisan ozon dan lapisan-lapisan yang semacam kayak liquid menjadi orbiter bumi itu sudah tertahan. Nah apalagi kalau tembus kita lebih panas lagi, kebakar lagi semua. Nah neraka itu persis kayak gitu. Jadi jangan bayangannya tuh jangan kayak anak-anak. Neraka karena baca komik, kemudian komik Karma dan Soleh sumpamanya. Nah akhirnya kebayang neraka kayak kampung. Kalian nanti hidup di kampung. Kalau kalian kepengen sama John Travolta sana, ya sana silahkan, sama artis-artis sana boleh gitu loh. Kalian sana yang ngefan gitu sana tuh udah sana, atau sama itu tuh sama si siapa tuh yang Shakira atau apa, ya silahkan gitu bareng-bareng sana tuh ya. Nah kalian mau nggak dikasih tempat di sana, rumah di neraka VIP? di neraka VIP lebih baik kita surga yang paling tingkat rendah, nggak apa-apa surga standar daripada VIP-nya neraka kan. Jadi begini, jadi takut itu adalah takwa. Kata takwa itu berbeda ya, berbeda kata takwa. Makanya di dalam Al-Qur'an ada pengertian begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Berarti ada takwa bohongan, ada takwa beneran. Tuh. Ada takwa-takwaan, ada takwa sungguhan. Kalau orangnya yang takwa-takwaan, berarti pahalanya kan pahala-pahalaan. Ya kan? Solehnya berarti soleh-solehan. Ya. Surganya surga-surgaan. Nerakanya beneran. Ya. Gitu. Jadi takwa tuh kan.
Bingung. Nah, karena kalian belajar tentu tahu apa itu takwa. Sudah, dari Bapak begini saja. Takwa itu untuk kalian bukan sampai kepada pengertian apa itu takwa, tapi untuk kalian difahami. Takwa itu ialah kesadaran diri kita tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu selalu ada bersama kita di mana saja kita berada. Kesadaran itu yang disebut takwa. Jadi kalau kalian nggak punya kesadaran nggak bisa. Coba kalau kalian punya sadar, sumpamanya, nih biasanya ibu-ibu tuh kesadarannya nih. Ibu-ibu kalau sendirian kan ngelamun tuh. Itu bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu sana. Itu kalau sendirian, ibu-ibu sendirian kalau itu ngelamun. Nah, kalau berdua pasti ngobrolin masakan. Nah, itulah rencana. Kalau bertiga biasanya cari kutu. Nah, itulah. Kalau berempat naik mobil ke mall. Lah kalau berlima lebih mesti membentuk komunitas arisan. Nah. Arisan. Terus gimana akhirnya? Nah itu contoh. Emang arisan boleh? Boleh, tergantung sikapnya. Itu media, bahkan media silaturahmi boleh arisan. Gak ada larangan arisan kok. Semua itulah tergantung. Sama seperti judi. Catur itu halal dan boleh buat main. Tapi bisa dijadikan judi. Akhirnya bukan caturnya yang haram, kelakuannya orang itu yang haram. Bukan arisannya yang haram, kelakuan orang yang di dalam arisan itu loh. Yang datang sengaja mau ngomongin suami, mau curhatan kemudian mau menjelekkan tetangganya, mau temannya, itu yang menjadi haram. Nah, apalagi tanya, kalau arisannya kemudian untuk silaturahmi, untuk sama-sama sumpamanya, untuk ngapain? Untuk apa sih? Arisannya adalah untuk silaturahmi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk saling mengingatkan. Itu malah menjadi wajib. Jadi kalian wajib arisan untuk saling memberitahukan. Itu bisa jadi itu ya, karena itu sifatnya media. Media itu jangan menjadi persoalan. Ini media. Intinya itu adalah famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi amal sebesar apapun, sezarah pun akan akan dibalas oleh Allah, begitu juga yang buruknya. Jadi bukan arisannya yang haram, tapi orang-orangnya yang haram jadah gitu. Ya, sama seperti anak yang lahir tanpa ayah gitu, ya. Nah, tanpa ayah itu bukan anaknya yang haram jadah. Anaknya itu adalah suci bersih. Yang haram jadah itu ya kedua orang tuanya gitu ya. Nah itu ya. Dah kita lanjutin. Jadi takwa itu kesadaran kita di mana saja kita ada berada nih. Jadi kesadaran kita tentang Allah itu tahu, mengawasi dan terus bahwasanya di mana saja kita berada Allah itu ada dan mengawasi dan tahu segala gerak-gerik kita. Ini kesadaran. Ini orang kalau sadar semacam itu, bagus banget, baik banget. Mau apa tuh, nggak punya duit, mau ngambil dompet suami, itu langsung. Allah tahu nih, kalau diambil, tapi kan halal karena duitnya suami. Tapi kan, ya itu udah berantem tuh dalam diri. Ya nggak apa-apa deh, nanti kalau suami datang bilang, Pak maaf Pak, itu iya maaf sih maaf, orang udah diambil bilang maaf. Ya, kadang-kadang kan iya kayak istri saya, Pak saya mau pergi ke ini ya, pergi udah pamit udah jauh di mana gitu. Ya, nah itu pamit udah jauh, gitu kan. Nah, tapi bagusnya suami yang bagus itu selalu mengikhlaskan apapun yang dilakukan oleh istrinya, ya. Istri yang baik juga selalu mengikhlaskan suaminya adalah untuk untuk beramal soleh maksudnya gitu loh ya. Nah, jadi tadi tuh takwa itu begitu. Nah, contoh lain lagi, tahapan takwa. Pertama takwa apa sih? Takwa itu ialah pertama untuk mencapai ketakwa itu adalah ada kalimat yang disebut pada saat Rasulullah ditanya, "Akhbirni anil ihsan." Apa itu ihsan? Ihsan itu kan baik. Jadi begini,
Iman, Islam berkolaborasi, berlaziman. Iman itu adalah di dalam hati, kemudian adalah memunculkan Islam, pekerjaannya Islam, berkolaborasi, berlaziman, saling mendukung satu sama lain, saling menutupi, dan benar-benar adalah dikerjakan, maka munculnya menjadi ihsan, baik. Jadi kalau orang yang disebut iman dan Islam, kemudian dia belum ihsan, belum benar iman Islamnya. Nah, ihsan nih. Nah, ihsan ini dikatakan akhbirinanil ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarohu fa illam takun taroh fa innahu yaroka. Ihsan itu ialah hendaklah kamu menyembah. Menyembah itu bukan sholat aja. Karena di anta budallah, jadi mengabdi, menyembah, baik ibadah ritual maupun sosial. Artinya ibadah yang sakral seperti sholat maupun kehidupan sosialnya. Itu anta budallah, ka'annaka taruh, seolah-olah kamu itu melihat Allah. Jadi kalau apa saja kamu melihat Allah. Bahwasanya kamu mau zakat, kamu melihat Allah. Kamu mau berbuat baik, kamu melihat Allah sehingga tindak pamrih. Kamu mau berbuat jahat, melihat Allah sehingga nggak jadi, dan seterusnya. Itu antabudallah ka'annaka taruh, seolah-olah. Kalau belum bisa melihat, seolah-olah kamu tuh melihat Allah. Kemudian dinyatakan ka'annaka taruh fa illam takun taruh, jika kamu tidak bisa melihatnya dan tidak bisa menyatakan sama fa innahu yaroka, yakini bahwa Allah itu tahu dan mengawasi apa gerak-gerik kita dalam keseharian. Itu ihsan. Nah, setelah ihsan kan naik menjadi ikhlas. Setelah ikhlas baru takwa. Nah, sekarang pertanyaan, kita sudah menjadi orang beriman, orang Islam, atau sudah ihsan, atau sudah ikhlas, atau mungkin sudah takwa? Itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, cukup dijawab kejujuran dalam diri hati kalian. Kita runut lagi. Beriman kepada Allah. Benar beriman kepada Allah. Ayo saya tanya satu persatu. Mana konsekuensinya beriman kepada Allah? Percaya nggak bahwa Allah melihat? Percaya nggak bahwa Allah mengetahui? Percaya nggak bahwa Allah meliputi? Percaya nggak bahwa Allah tahu persis apa yang kalian gerakan dalam keseharian? Percaya. Kenapa melakukan hal yang jahat? Apa masih bisa disebut percaya? Kalau dirunut tentang iman yang benar, kalian belum tentu bisa mengakui aku beriman loh kepada Engkau ya Allah. Itu belum tentu. Kita malu. Akhirnya benar-benar al-haya'u minal iman. Malu sebagai daripada iman. Masih jauh, masih panjang. Makanya jangan kepedean masuk surga dulu. Sementara kita ngaji aja males. Cukup aja denger sana, denger sini. Enggak ya. Jangan kepedean. Kalau kita hitung-hitungan, ya Allah rasanya susah. Kita mau mendapatkan surga, pantas kalau seorang aulia, seorang kekasih Allah akhirnya membuat syair. Iktiraf ya, yang kalian sudah mungkin bagi yang sudah dapat ya. Ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu syair Abu Nuwas, Abu Khwas, maksudnya bapaknya orang yang khusus. Dia mendapatkan ya, artinya kalimat-kalimat semacam itu kemudian dipopulerkan oleh Imam Ghazali juga, akhirnya dilanjutkan. Memang ya Allah, ilahi lastulil firdausi ala. Ya Allah, saya memang tidak pantas menjadi ahli surgamu. Itu sudah langsung, karena apa? Introspeksi, tahu diri. Memang saya nggak pantas ya Allah. Tapi la ilaha illallah firdausi ala wala aqwa ala naril. Tapi aku juga nggak kuat kalau disuruh menjadi penghuni neraka. Aku nggak kuat, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya memohon kepada Allah. Wala aqwa ala naril jahim fahabli taubat wa firdunubi. Oleh karena itu ya Allah, beri kami pintu taubat dan ampuni segala dosa-dosa kami. Kalau sudah selesai diampuni dosanya, mau tidak mau menjadi ahli surga. Nah itu ya. Maka tidak ada kata lain, kita selalu taubat istighfar setiap saat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi bekal yang paling baik takwa. Takwa itu sudah panjang lebar, jauh kemana-mana ya. Kemudian apa lagi? Nah, kemudian disebut kemarin juga sudah dijelaskan apa, yaitu bekal apa tuh selain bekal ialah senjata. Senjata bagi orang yang menuju kepada Allah itu zikir. Saiful murid.
Az-zikru saiful murid, zikir itu artinya ingat kepada Allah. Dan sekaligus zikir itu bisa membersihkan hati dan jiwa loh. Orang yang hatinya fahsa, nih target sholat nih contoh, target sholat. Orang itu hatinya fahsa, apa sih fahsa? Fahsa itu keji, apa itu keji? Hatinya itu dendaman, sebelan gitu loh. Sama orang tuh sampai disebut hukut. Hukut itu artinya penyakit yang ada di dalam hati bagaikan bagaikan api dalam sekam. Jadi sebelan sama orang, sama suami aja sebel banget, nggak selesai, sampai berhari-hari marahan sama suami. Padahal marahan sama suami lebih dari 3 hari itu sudah retak rumah tangga. Itu hampir sama dengan dia itulah sudah tidak halal berhubungan loh. Awas hati-hati loh kalian. Jadi kalau suami marahan, kalian memaafkan dulu, saya maafkan engkau sebelum 3 hari. Biar pada saat hubungan kalian halal. Nah itu loh. Jadi nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Nih, jadi zikir. Kenapa zikir itu disebut membersihkan hati jiwa? Karena ayat firman Allah menyatakan begini. Qad aflaha man tazakka wa dzakarasma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa dan hatinya. Dengan cara apa? Wa dzakarasma rabbih fasalla. Wa dzakarasma rabbih, dengan cara mengingat nama-nama Allah. Fasalla, kemudian dia connecting terhadap Allah. Connecting apa? Yaitu mengadakan hubungan dengan Allah. Bagaimana cara mengadakan hubungan? Yaitu seperti kalian ingat terus di mana saja kalian berada itu bahwa Allah itu, kesadaran kalian bahwa Allah itu ada di antara kita. Allah itu tahu apapun yang terjadi. Jangankan kita yang gede begini, semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita, itu Allah tahu. Itu sampai segitu. Istilah para ulama kalau mengumpamakan pengetahuan Allah, penglihatan Allah, nah tuh, di Aqaidul Iman tuh diberi gambaran begitu. Semut hitam di atas batu hitam jalan ya di malam yang gelap gulita, itu tahu. Itu contoh ya. Apalagi kita jogrok gede banget begini. Tapi karena kita keimanannya kurang, maka kita anggap Allah itu tidak ada. Atau secara tidak sadar kita membunuh Allah pelan-pelan. Tuh kebanyakan manusia. Kenapa membunuh? Ya memang dikatakan kamu membunuh Allah, nggak mungkin dong. Bagaimana enggak? Orang Allah itu dibelakangin terus, Allah dikesampingan terus, Allah tiada terus. Yang ada diriku, yang ada aku, kekuatanku, kemauanku, ingatanku. Allahnya mana? Nggak ingat, nggak ada. Udah selesai. Nah itu yang bahaya. Nah oleh karena itu sholat itu disebut khusyuk. Zikir, ingat untuk membersihkan diri, untuk mengeluarkan penyakit fasa yang di dalam diri, itu target daripada sholat. Tapi banyak orang yang sholat, fasanya masih ada. Kenapa? Karena sholatnya nggak benar. Baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Sedangkan perintahnya aqimus sholat, dirikan sholat. Ya bukan dikerjakan, bukan ja'al sholat, ij'al sholat. Enggak, aqimus sholat, iqamas sholat. Jadi mendirikan sholat. Kata mendirikan di sini juga kata metafor, kata kiasan, bukan mendirikan berdiri begitu. Ya, itu yaitu dengan cara mengamalkan sholat itu. Kenapa sholatnya ternyata nggak bisa sampai target sholat? Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Orang sholat iya, keji dan mungkar tetap. Karena sholatnya enggak benar. Sholatnya itu bukan iqamas shalah, bukan aqimus shalah, tapi baru mengerjakan sholat. Sehingga sholatnya itu jangankan khusyuk, ya, jangankan khusyuk, sholat yang lurus dan benar saja belum, gitu loh. Kenapa? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Baju saya kemana ya waktu kemarin itu? Tuh kan langsung ingatnya baju. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh mudah-mudahan suami saya gak kemana-mana ya. Baru bismillah sudah kemana-mana. Pikirannya kemana-mana. Sementara sholat itu surah apa sih?
Aqimus sholata lizikri, dirikan sholat untuk mengingatku Allah. Terus bisa mengingat Allah enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak kenal Allah. Bagaimana kalian bisa mengingat sesuatu yang kalian sendiri tidak kenal? Coba. Nah, orang yang tidak kenal Tuhannya, siapa namanya orang tidak kenal Tuhan? Ini makanya Islam itu jadi banyak abangan. Karena apa? Banyak orang Islam yang enggak kenal Tuhannya. Nah, kalau kita bicara lagi di dalam kitab, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadahnya kecuali dia mengenal siapa yang disembah. Nah kan, yaitu mengenal Allah maksudnya. Nah kalau kalian belum kenal Allah, mana sih? Allah itu di mana ya? Allah ada di atas. Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di depan, nggak di belakang, nggak di mana-mana, nggak ada dong Allah. Nah ya, kan begitu jadinya. Ya, jadi gimana Allah itu? Kalian menyembah Allah tapi ternyata tidak tahu. Dan banyak orang yang baca syahadat juga dusta. Kenapa? Karena persaksiannya juga dusta. Akhirnya semuanya rusak. Coba contoh begini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, menjadi saksi nih. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan. Apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Enggak tahu juga. Nah, ini persoalan. Ya, persoalan apa itu Tuhan dan apa itu Allah? Enggak tahu. Bagaimana orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi tidak kenal Tuhan dan tidak kenal Allah. Nah, ini kan persoalan lagi. Kalau orang berani mengatakan aku bersaksi bahwasanya tidak ada mobil yang paling bagus kecuali mobilnya Pak Lurah, berarti tahu mobilnya Pak Lurah bagus, mobil yang lainnya jelek. Kan begitu. Berarti tahu, itu saksi, penyaksian. Nah kalau saksi itu saksi bohong, ya kan berarti munafik. Berarti gak benar. Gimana kalian menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah tapi kalian belum tahu? Nah ini kan persoalan ya. Nah, nggak tahu tapi kalian belajar ngaji terus supaya tahu itu nggak apa-apa. Berarti andai saja suatu saat kalian sampai meninggal belum tahu pun dihukumkan mati syahid. Yaitu mati syahid tentu saja hadiahnya surga tanpa dihisab. Nah itu ya. Yang penting berjuang terus, jalan terus ya. Nah kita lanjutkan. Jadi sholat saja itu targetnya tanha anil fahsyi wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar, kekejian yang ada dalam. Kalau kekejian yang ada di dalam diri ternyata tidak bisa keluar, sementara ia selalu sholat, berarti sholatnya belum benar. Ya, sholatnya belum benar. Nah itu loh. Sholat harus apa sih? Sholat itu harus benar. Caranya benar mulai dari semuanya, termasuk tata caranya, rukunnya. Nah, sholatnya gimana coba? Andai saja Allah menentukan khusyuk itu wajib, syarat sah sholat. Mungkin kebanyakan kalian tidak sah itu sholatnya. Bagusnya khusyuk itu tidak masuk pada rukun syarat sholat. Jadi kalian sholatnya sah nggak? Sah. Pahalanya dapat. Kalian sholat walaupun nggak khusyuk nggak dapat pahala. Cuman harus kalian tahu hum darajatun indallah. Mereka bertingkat-tingkat insyaallah. Jadi tergantung dihargainya berapa. Nah itulah. Oleh Allah tergantung kualitasnya, kualitas dari ilmu yang diamalkan pada saat dia itu sholat. Itu contoh yang lain tuh ya. Jadi makanya banyak orang yang sholat tetapi fase wal munkar tetap. Karena apa? Karena belum mencapai target sholat. Jadi sholatnya udah gak benar berarti. Mengukur sholat itu benar dan tidak orang itu pada perbuatan akhlaknya. Nah itu contoh ya. Jadi kembali lagi bahwa zikir itu penting ya. Ingat kepada Allah itu penting karena sifatnya membersihkan hati dan jiwanya. Nah, kemudian ini sengaja Bapak ulang ya supaya ingat karena ini adalah untuk menutup kajian yang 5 ini. Yang kedua, yang ketiga apa? Kemarin itu ingat enggak? Yang ketiga itu ialah kendaraan. Kendaraannya disebut himmah, tekad. Yaitu himmatul aliyah, tekad. Jadi kalau orang mau menuju kepada Allah itu punya tekad, kemauan yang kuat. Jadi tidak mudah putus asa. Tidak ada penyakit kasal, futur dan malal.
enggan, kemudian lemah, juga penjemu atau pembosan. Nah, itu himmah, tekad. Jadi nggak boleh. Jadi komitmen kalian menjadi orang Islam, menjadi orang yang beriman menuju kepada Allah itu punya komitmen tersendiri. Yang keempat ialah mursyid atau guru pembimbing. Nah, kalau haji kan ada mutawifnya, ini harus ada guru pembimbing. Jadi di mana saja kalian berada wajib kalian punya guru, ya. Itu untuk menjadi pegangan dan patokan. Terlebih lagi bisa menjadikan sebagai tempat sandaran di mana tentang kehidupan dan apa saja. Artinya kalau ada masalah, ada apa, itu bisa menjadi patokan. Itu penting sekali. Orang sekolah saja ada wali kelasnya. Guru boleh banyak, tapi wali kelas satu. Ya, jadi harus ada pembimbing di mana saja. Jadi tidak harus di sini, kalian di mana saja kalian harus ada guru pembimbing kalian yang kalian benar-benar menjadi patokan utama. Sehingga kalian tidak keder dengan masalah, apalagi sekarang. Di zaman sekarang itu masalah macam-macam. Ada orang bilang begini, dikit-dikit bilang bid'ah. Awas loh ya. Itu apalagi tuh ditanya jawab grup pesantren itu. Ada tanya, Pak, katanya itu asuransi itu haram. Ini haram. Saya dikatakan haram, asuransi haram, bank juga nabung di bank haram, riba dan sebagainya. Itu orang-orang tertentu. Tidak ada satupun ya kepastian hukum ya bahwasanya menyatakan bank itu haram dan riba. Nah, oleh karena itu kontroversi ulama ini, supaya saya jelaskan hukumnya nih. Ulama punya kontroversi, punya pendapat masing-masing. Kemudian akhirnya umat manusia, umat Islam itu dibodohi oleh orang-orang bisnis perbankan yang bagus. Kenapa? Dengan menyodorkan bank syariah. Tidak ada yang namanya bank syariah. Belum ada sistem yang benar-benar syariah, belum. Enggak ada, belum ada. Jadi kalian nabung di bank di mana saja halal. Saya yang tanggung jawab. Halal. Artinya saya berani mengatakan halal, berarti kalau kalian melakukan dosanya ke saya kalau haram. Nah, itu resikonya jadi pembimbing itu, dosanya ke saya. Jadi kalian nggak dosa, gitu. Halal, gitu. Kemudian apa lagi sih? Itu asuransi boleh. Kenapa? Untuk jaga-jaga, karena jangan kalian meninggalkan anak keturunan dalam keadaan papa, karena papa selangkah lagi itu kufur. Nah itu. Ya untuk jaga-jaga aja, ya untuk jaga. Yang penting jangan terpesona dan tertuju hanya pada itu. Bahwasanya semua rezeki itu kembali kepada Allah. Apapun yang terjadilah karena Allah. Tetapi ini adalah usaha dan ikhtiar. Itu enggak apa-apa, ya. Nah itu. Jadi jangan kalian terpesona, oh saya mau nabungnya di bank syariah saja. Bank syariah yang mana? Sistemnya sama. Nah itu. Enggak jauh-jauh banget, namanya apa sih? Kalian mungkin kalau saya jelaskan lebih jauh lagi peristiwa-peristiwa di lapangan, seumpamanya bank syariah itu yang notabene syariah, masa sampai tega mengangkut barang-barangnya orang Islam di dalam rumah karena belum bisa bayar dan janji, itu bukan bank syariah, gitu ya. Udah banyak kejadian, ya. Banyak kejadian mengeksekusi dan sebagainya. Ya itu ada, udah enggak deh. Pokoknya belum ada sistem, termasuk belum ada negara satupun di dunia yang negara Islam. Nah kalau Arab bukan negara Islam, tapi negara yang berajaskan Al-Quran dan hadis. Tapi Al-Quran dan hadis pun itu bahagian karena itu sistem kerajaan. Apalagi enggak ada, pokoknya di dunia belum ada negara Islam, titik. Nah itu loh, sistem. Lah di Indonesia ada partai Islam, nggak ada partai Islam di Indonesia juga. Udah, kalian jangan punya, saya kan partai keadilan yang mana, Islam mana, nggak ada. Nah, yang namanya partai Islam itu harus berajaskan Al-Quran hadis, nggak ada namanya ya apa tuh partai tuh yang berajaskan Al-Quran hadis. Yang ada ya partai ini bernafaskan Islam, tapi bukan partai Islam. Bernafaskan Islam karena orang-orangnya di dalamnya Islam. Adapun azasnya Undang-Undang Dasar 45 tetap wajib
Azasnya itu adalah Undang-Undang Dasar 45 karena untuk membangun Indonesia. Jadi jangan dibodohin sama para politikus kalian ya. Nah, nanti dimanfaatin, kita nggak kesana lagi. Jadi ya, oleh karena itu pembimbing itu penting sekali ya. Nah kemudian yang kelima itu saudara seperjalanan. Saudara seperjalanan artinya kita harus punya teman, komunitas teman di mana kita suka diskusi tentang ilmu. Supaya kita saling membetulkan, saling membenarkan, saling mengingatkan di antara kita pada saat kita salah. Itu saudara itu penting sekali ya. Itu saudara penting sekali. Oleh karena itu saudara seiman, saudara seperjalanan itu adalah saudara yang tidak mengharapkan sesuatu apapun yang ada pada diri kita, tapi mengharapkan segala kebaikan kita. Tidak ada pamrih terhadap kita. Itu saudara seperjalanan. Jadi kalau ada saudara seperjalanan kemudian tidak bisa mengingatkan tentang kesalahan kita, itu bukan saudara seperjalanan. Nah, jadi 5 ialah pertama bekal udah diurai takwa, senjata ialah zikir sudah, kemudian kendaraan disebut gimmah yaitu tekad sudah, kemudian mursyid atau pembimbing sudah. Nah, yang terakhir ialah saudara seperjalanan sudah penjelasannya. Nah, tinggal kita mau enggak melaksanakan. Kita mau enggak berjalan menuju kepada Allah. Ingat, berjalan menuju kepada Allah itu sangat licin. Tetapi mau atau tidak mau semua orang sudah kami jelaskan, semua orang itu tetap berduyun-duyun menuju kepada Allah. Ada menuju dengan waktu, ada menuju dengan sengaja dan kesadaran. Menuju melalui proses waktu ialah umur. Akhirnya orang itu mati, meninggal. Coba deh, semua kita kan akan meninggal, akan mati. Anak kecil mati, yang dewasa mati, bujangan mati, perawanan mati, janda juga mati. Apalagi duda mati, pejabat mati, presiden mati pasti, akan mati. Apalagi, kiai, apalagi kiai mati, nabi aja mati kok, semua itu pasti akan mati, tinggal nunggu waktunya. Nah pada saat kita proses kematian, ini kita sampai di kematian ini sakratul maut, makanya doanya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tadi kan doanya yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, bertobat sebelum datang kematian. Wa taubatan qoblal wa maghfiratan ba'dal maut, dan semoga setelah mati kita mendapatkan ampunan. Wa rahmatan indal maut, dan mendapatkan rahmat di sepanjang perjalanan kematian kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kita pada saat sakratul maut. Sakratul maut itu mengerikan, semua orang ngeri tentang sakratul maut. Walaupun kita juga tidak boleh takut, karena itu pasti akan terjadi, akan terjadi. Tapi bagaimana kita supaya sakratul mautnya itu nyaman, enak, seperti orang tidur, Nah, itu persoalan. Jadi perjalanan menuju kepada Allah itu akan pasti sampai. Nah, sampainya kita kepada Allah itu dengan murka Allah, ghadaballah, atau dengan rahmat Allah. Kalau kita sadar benar kita menuju kepada Allah, kita benar-benar jalan, kita akan sampai dengan rahmat Allah. Tapi kalau kita tidak sadar dan dipaksa karena umur, tentu saja ketemunya dengan ghadaballah, murka Allah. Kalau sudah murka Allah, apa yang terjadi? Penderitaan selamanya di akhirat. Itu yang rugi. Ini sebentar ini dunia ini. Dunia sebentar banget. Berapa lama sih? Orang saya mungkin juga nggak akan sampai 10 tahun, apalagi 20 tahun mungkin di sini. Bisa jadi besok, bisa jadi ntar, itu udah pasti terjadi. Tapi kita sudah siap dengan segala resikonya dan apa saja amal dan sebagainya, bahkan sebuah peristirahatan yang nyaman nantinya di sana. Itu sebagai contoh semacam itu. Nah, kita tinggal ngitung umur kita, hitung aja. Paling banter, paling banyak berapa sih umurnya manusia, ya?
Nah, oleh karenanya, ayo kita menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, ayo bersegera kita menuju kepada Allah dengan kesadaran kita, yaitu dengan melalui proses pengabdian kita, ibadah kita, dan seterusnya dan terusnya. Karena Allah selalu memanggil, jadi kita labaik Allahumma labaik. Jadi aku memenuhi panggilanmu ya Allah, bukan sebatas yang rumah Allah, kita menuju yang punya rumah. Inilah yang disebut hakikat haji. Hakikat haji itu artinya yang sesungguhnya haji ini menuju yang punya rumah. Bukan sebatas rumahnya yang di Makkahul Mukarramah, tapi yang punya rumah kita tuju ialah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena sudah dengar azan ya, insya Allah kita akan lanjutkan, yaitu mulai kita akan membahas tentang sikap dan perjalanan kita harus melalui proses, termasuk kita mengosongkan perut dan lain-lain sebagainya. Insya Allah akan pengajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.